wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin kelas kepada kelas. Sebelum mulai pembelajaran ada doa selesai. Oke. Sebelum kita belajar, saya ingin mengabsen. Tengku Insan, Ibu Bu Khadijah, hadir Bu. Nabila Sari, hadir Bu. Rizky Mulyani, Ulfadwi, hadir Ibu. Risma, hadir Bu. Hafiz, izin ya? Iya Bu. Oke, ada lagi namanya yang belum dipanggil? Gak ada ya? Udah semua, oke. Baik, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelum kita mempelajari bentuk aljabar, minggu lalu kita udah belajar tentang himpunan. Apakah ada yang tahu apa itu himpunan? Kita akan mengulang sedikit atau mengingat sedikit materi pembelajaran pada minggu yang semalam. Apakah ada yang bisa jawab? Oke, kita pakai hadiah aja ya, biar makin semangat. Apakah ada yang bisa jawab? Ya, pada Isa. himpunan itu adalah suatu objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Tepuk tangan dulu Isa. Nah, di dalam aljabar, di sini kita akan mengenal tentang huruf. Di mana setiap ada huruf, nah itulah dibilang aljabar. Nah, kita contohkan sebagai spidol ini. Di sini ada yang warna hitam, ada yang biru dan ada yang merah. Nah, dalam aljabar kita misalkan yang X itu sebagai tinta warna hitam, yang Y itu sebagai tinta warna biru dan yang Z-nya itu tinta warna merah. Oke. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin membagikan kelompok, di mana kelompok pertama itu ada Ulfa, Nabila, sama Isan. Kelompok 2 Risma, Rizky Mulyani, dan Nur Khadijah Bisa. Oke, udah duduk berdasarkan kelompok. Oke, nah di sini kita akan mempelajari menyajikan bentuk umum secara aljabar. Nah di sini kita telah mengenal bentuk aljabar. Di sini ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2-nya ini kan sebanyak 4. Maka 4 dikali 2. Kemudian kita gantikan buah apel ini. Yang tadinya 2 kita gantikan menjadi apel. Ada 1 apel ditambah apel ditambah apel ditambah apel, maka menjadi 4 apel. Nah, 4 apel ini kita gantikan sebagai X, maka 4 X. Sampai sini ada yang paham? Ada yang ingin bertanya? Huruf X disebut sebagai variabel dan angka 4 disebut koefisien. Nah, saya ingin bertanya, kenapa huruf X itu disebut variabel? Apakah ada yang menjawab? Ya, saya kasih hadiah ya. Ya, kepada Najila. Karena X itu dinamakan lambang pengganti suatu bilangan atau nilai yang belum diketahui secara pasti. Ya. Tepuk tangan ke Nabila dulu. Nah, di sini selain mengganti nilai X
kita kalikan sebagai variabel. Kalau X dikali X, maka X-nya itu menjadi pangkat 2. X kali X kali X, maka menjadi X-nya itu pangkat 3. Oke. Penulisan kombinasi operasi tambah dan kali antara variabel dengan bilangan disebut bentuk aljabar. Sebelum kita mulai sampai sini, apakah ada yang mau ditanya? Ya, pada Rizky? Tadi kan kita menggunakan variabel itu X saja. Ya. Sebenarnya apakah supaya itu boleh dijadikan variabel? Oke, semua huruf boleh digunakan mau A, B, C, D sampai Z. Dikarenakan dalam aljabar suatu huruf itu hanya sebagai disebutkan dengan lafaz saja. Oke, paham Rizky? Paham. Oke. Di sini selain mengganti nilai X dapat kita kalikan dengan variabel. Jika X-nya itu dikali dengan X, maka X-nya itu kuadrat. Dan X dikali X dikali X, maka menjadi X pangkat 3. Penulisan kombinasi operasi tambah dan kali antara variabel dengan bilangan disebut bentuk aljabar. Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar negatif 5x kuadrat Y terdiri dari. Nah, kalau ibu mau nanya, kalau dari bentuk aljabar ini manakah yang variabelnya? Ada yang dijawab? Saya kasih dia aja ya, biar sedikit semangat. Ya, pada Alija, Variabelnya X dan Y. X dan Y. Nah, kalau koefisiennya Yang 5. negatif 5. Oke, kita tengok ya jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk orang Alija. Nah, di sini ada contoh lagi dong Alija. Bentuk aljabar 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2. Variabelnya apa dong Alija? Variabelnya X dulu. X. Kalau koefisiennya? Koefisiennya 3 min 5. Sama. Oh ya, oke. Tepuk tangan untuk Nur Alija. Oke, selanjutnya di sini kita akan menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, misalkan kita tuh belanja sebanyak ini, ada susu, ada apel, ada kue. Nah, dalam bentuk aljabar di sini kita susun dulu yang sejenis. Mana yang kue, mana yang apel, mana yang susu. Nah, kita kelompokkan. Yang sebagai A dikelompokkan A tambah A menjadi 3A. B tambah B menjadi 3B. C tambah C menjadi 2C. Nah, jadi dalam bentuk aljabarnya itu menjadi 3A ditambah 3B ditambah 2C. Selanjutnya, nah, di sini kita lanjut tentang macam-macam suku aljabar. Nah, di sini ada 6 soal. Siapa yang ingin menjawab? Yang pada Nabila, silakan. Yang pertama itu satu suku. Satu suku, oke. Yang Yang kedua, kedua 2 suku. ya. Yang ketiga, 3 suku. yang keempat, 4 suku. yang kelima, 3 suku. 3 suku. Karena yang ini di belakang ya, oke. Yang keenam, 3 suku. oke. Nah, di sini ada catatan. Kalau satu suku dia suku tunggal bentuk aljabar adalah hasil kali bilangan dengan variabel. Suku 2 atau binomial bentuk aljabar hasil kali dan penjumlahan atau pengurangan bilangan dengan variabel. Nah, di sini ada suku 3. Nah, yang lebih dari 3 suku itu disebut suku polinomial. Oke. Tangan dulu berarti lah. Oke. Nah, selanjutnya bentuk suku aljabar. Apakah ada yang mau menjawab? Apakah ada yang menjawab? Suku aljabar. Siapa yang menjawab? Ya, kepada Nur Khadijah. Ini 5x Bu. Yang ini
2x tambah 3y. Nah, kalau yang ini, 2x tambah y ditambah 4. oke, tepuk tangan untuk Nurhalinda. Ya, jawabannya 5x, 3x tambah 2y, 2x tambah y tambah 4. Oke, nah di sini Ibu akan membagi LKPD kepada setiap kelompok. Karena udah berdasarkan kelompok. di video orang lagi buat Enggak. Hasil. oh dia tanya ya Ini. Iya, ini sama yang ini aja. Nanti dibacakan aja. Iya ini. Ini nggak sih yang hari itu keluar. Jadi siapa? Ini gede. Oh, ini sudah juga. Ilustrasinya juga. Yang berbeda. Tapi udah buat. Tapi udah tidak. Ada yang bertanya? Nah, di dalam LKPD ini ada bagian soal di mana bagian A itu ada bentuk aljabar, variabel dan konstanta. Apakah ada yang menjawab bagian ini? Ya. Ya, dari kelompok 2. Ya, silakan ke depan. Ini soalnya dibaca. Ya. Soalnya Anggi berbelanja di supermarket. Anggi membeli 3 kilo telur ayam, kemudian 5 kilo beras, dan 2 liter minyak goreng. Nah, yang pertama itu buatlah pemisahan sesuai masalah di atas. Untuk X-nya itu, untuk telur ayamnya itu kami misalkan sebagai X, kemudian berasnya itu sebagai Y, kemudian minyak gorengnya itu sebagai Z. Ya, pada kelompok 1, apakah jawabannya sama? Sama, oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua, tentukan bentuk aljabarnya. Nah, bentuk aljabarnya itu 3x ditambah 5y ditambah 2z. Ya, kepada kelompok 1. Sama Bu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, sebutkan variabel dan konstanta di masalah tersebut. Nah, variabelnya itu ada x, y, dan z. Untuk konstantanya itu nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke. Kepada kelompok 1 sama, jawabannya oke. Dan terakhir, tentukan banyaknya suku. Banyaknya suku itu ada 3 suku. Ya, kepada kelompok 1 jawabannya sama. Sama, Ibu. Oke, untuk yang kesimpulan kita Kesimpulannya, jadi bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Kemudian variabel atau kubah adalah
Lambang pengganti suatu bilangan yang boleh diketahui secara jelas. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memuat suatu variabel. Ya, pada kelompok 1 jawabannya sama. Oke, tepuk tangan untuk Risma. Oke, untuk bagian suku, apakah ada yang menjawab dari kelompok 2 lagi? Oke, kelompok 2, Khadijah. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang. Bila panjangnya tersebut adalah 2 meter dan lebar papan tersebut adalah 3 meter, maka tentukan keliling papan tulis tersebut. Oke, Nah, jawabannya keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali 2x tambah y sama dengan 4x kuadrat tambah 2xy. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 4x kuadrat ditambah 2xy dan bentuk aljabar tersebut terdiri dari dua suku yaitu 4x kuadrat dan 2xy. pada kelompok 1, apakah jawabannya sama? Ini sama. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya, suku adalah banyak dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau tanda pengurangan. Ya. Kepada kelompok 1, apakah jawabannya ada beda? Sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang Khadijah. Oke, suku-suku sejenis dari kelompok 1 lah, masuk kelompok 2 aja. Suku-suku sejenis. Apakah ada yang menjawab? Dari kelompok 2 lagi? Ibu lagi aja bu, ini bu. Bisa bu, Bisa Bu. bisa bu. Oke, Insan. Insan Bu, diam saja. Coba tentukan suku-suku sejenis dari suku banyak berikut. Ya. Suku-suku sejenisnya itu yang pertama ada 16A pangkat 2B dan 12A pangkat 2B. Ya. Yang kedua 5A B pangkat 2 dan 2A B pangkat 2. Ya. Kelompok 2, apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya, suku sejenis adalah suku-suku yang memuat huruf, peubah, variabel, dan pangkat peubah yang sama. Oke, kepada kelompok 2 apa jawabannya yang beda? Sama. Oke. Tepuk tangan untuk Isan dulu. Oke, bagian kerjakan soal-soal ini apakah ada yang menjawab? Saya bu. Oke, dari kelompok Saya bu. Pertanyaannya, seorang siswa setiap hari diberi uang saku yang selalu sama banyaknya. Banyaknya uang saku seorang siswa dalam satu hari dinyatakan dengan huruf X. Jadi, dalam 1 bulan atau 30 hari, banyaknya uang saku yang diperoleh siswa tersebut adalah, nah, yang pertama itu menentukan bentuk aljabarnya. Jawabannya adalah 30X. Kepada kelompok 2, jawabannya apakah ada beda? Sama ya. Oke, yang kedua adalah menentukan variabelnya. Jawaban dari kelompok kami X. Oke, kelompok 2 jawabannya apakah ada yang beda? Sama. Oke, yang ketiga adalah menentukan koefisiennya, yaitu jawaban kami dari kelompok 1 30. Kelompok 2 sama. Oke, soal nomor 2. Yang pertanyaan nomor 2, tentukan suku-suku sejenis pada suku-suku banyak berikut. 7A pangkat 2 dikurang 5A dikurang 3A pangkat 2 tambah 4A dikurang 10. Nah, jawabannya yang pertama itu yang berpangkat. Yang berpangkat dahulu. Ada 7A pangkat 2 dan 3A pangkat 2 dan negatif A pangkat 2.
Dari 3 pangkat 2. Dan kemudian ada min 5A dan 4A. Kita jawaban dari kelompok 1. Kepada kelompok 2, akan ada sama ya? Oke. Nyontek. Soal nomor 3. Tentukan suku-suku sejenis pada suku-suku banyak 3M pangkat 2N dikurang 4M N pangkat 2 ditambah 5M pangkat 2N ditambah 4M N pangkat 2. Nah jawabannya suku sejenisnya yang pertama yaitu 3M pangkat 2N dan 5M pangkat 2N. Baru sejenis yang kedua adalah min 4MN pangkat 2 dan 4MN pangkat 2. Oke, kelompok 2 apakah yang beda jawabannya? Sama, Bu. Sama ya. Soal nomor 4. Yang keempat itu menentukan koefisien X pada bentuk aljabar 8X ditambah 5Y ditambah 7. Jawaban dari kelompok kami adalah 8. Oke, pada kelompok 2 sama. Oke, lanjut. Nyontek orang. Yang nomor 5 menentukan koefisien Y pada bentuk aljabar 6X dikurang 7Y ditambah 3. Jawaban kami adalah 7. Itu 7 Bu. Oke, 7. Kepada kelompok 2 apakah sama? Oke, tepuk tangan yang kelompok 4. Mana tepuk tangan yang kelompok 4? Oke, dikarenakan yang KPD sudah terjawab semua, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini pembelajaran tentang bentuk aljabar. Siapakah yang mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya, kepada Rizky. Jadi untuk kesimpulan hari ini sudah mengenal bentuk aljabar. Di mana dalam aljabar itu ada yang namanya variabel, ada koefisien, dan ada juga konstanta. Kita mengetahui suku-suku dalam aljabar, baik itu suku tunggal, 2 suku, atau binomial, 3 suku atau trinomial, dan suku. Ya, oke. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu pembelajaran berikutnya di minggu depan dengan materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Oke? Yaitu berakhirlah pembelajaran kita hari ini ditutup dengan doa yang akan dipimpin Ihsan. Pak Ihsan. Jadi sebelum mendapat rahmat dan ridho dari Allah, marilah kita tengok lagi dulu sebelum mengakhiri kegiatan belajar. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Anda yang telah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.